wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Berkat beliau alhamdulillah kita bisa kumpul lagi nih. Saya kangen banget sama teman-teman lama saya yang alhamdulillah menyempatkan hadir, dan beberapa sahabat saya juga hadir dalam yang bahagia ini. Dan tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah berkat Allah dakwah Islam sampai kepada kita, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang selalu diberi syafaat nanti di yaumil akhir. Alhamdulillah teman-teman, terima kasih ini hadir dari berbagai daerah. Masya Allah ya, hampir baru dibuka aja sudah 84 peserta untuk hadir dari berbagai daerah dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah ini acara ngopi ya. Jadi dulu kita ngadain acara ngopi biasanya offline, karena pandemik ya akhirnya kita banyaknya online. Jadi setiap hari Rabu malam ini kita udah berapa minggu ya mengadakan acara ngobrol properti. Khususnya setiap malam minggu pun kita ada malam mingguan bersama DPS. Jadi ada acara-acara rutin yang memang kita panjatkan. Dan ini acaranya free ya buat teman-teman mau ajak timnya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya, dan lain-lain silahkan. Disinilah kita saling berbagi, saling sinergi, saling berkolaborasi, saling menguatkan, ya, update ilmu, update informasi, atau sekedar sharing-sharing yang bisa kita silaturahmikan. Malam ini alhamdulillah kedatangan sahabat saya yang luar biasa. Beliau masih sangat muda, ya. Beliau adik kelas saya, lebih muda dari saya. Kita sama-sama memulai proyek bangku kuliah. Saya sangat mengenal beliau sejak bangku kuliah pun sudah proyek ya luar biasa. Sekarang perkembangannya dahsyat ya. Beberapa minggu lalu saya bertemu dengan beliau. Beliau sedang bangun rumah untuk ibunya, dahsyat ya. Besar banget rumahnya. Asetnya di mana-mana, proyeknya di mana-mana. Ya saya sedikit saya perkenalkan dulu Kang Ade buat malam ini. Ya. Pembicara malam ini nama lengkap Muhammad Ade Putra ya. Beliau asalnya dari Medan tapi sudah banyak menetap di Bogor. Sayangnya usianya masih tanggal lahirnya 12 Januari 94. Tebak usianya baru berapa tuh? Ya. Masya Allah ya, usianya masih 26-27 tahunan. Sekarang alamat nggak jauh dari saya, sama-sama kita di Bubula, perguruan tinggi, beliau di IPB. Silakan teman-teman yang mau ngikutin Facebooknya, Instagramnya, nomor WA-nya di 0895-2771-39483. Ya. Nah, ini beliau sebagai owner dari Bestari Group dan City Farm. Proyek propertinya udah banyak banget ya. Ada Forum Asna Mulia Dramaga, KSP Raja Wali Bogor, KSP Cendrawasih, Rumah 2 Lantai Sukaraya, Kos Grand Royal Radar, belum yang di Cibubur kayaknya ya beliau ya. Saya tahu banget beliau aktif banget di organisasi dan di prestasi. Beliau beberapa kali juara di bisnis ya. Memang dari semenjak usia muda. Ya, di semester berapa ya beliau, semester 3 atau semester 4 gitu ya, 5 beliau udah ikut DPS ya, masih sangat muda. Saya di semester akhir beliau udah mulai, dan prestasinya perlu dibanggakan ya. Dia membanggakan banget, banyak prestasi. Ini contoh-contoh prestasi yang beliau toreh semenjak di bangku kuliah ya, terutama di bidang kewirausahaan ya, di bidang kewirausahaan. Ya, beliau benar-benar, bahkan saya tahu beliau sampai satu-satunya perwakilan dari mahasiswa Indonesia yang memang pergi ke kancah internasional, waktu itu ke Malaysia ya. Ya, beberapa kali beliau ke Malaysia. Dan beberapa kali juga beliau ikut perwakilan dari IPB untuk ikut timnas ya, sampai ke luar negeri. Jadi memang pengalamannya luar biasa. Jadi sejak muda pun beliau sangat aktif ya. Sangat aktif banget. Sejak muda beliau sudah mulai berani membuka proyek ya. Saya sangat tahu banget proyek pertama beliau nih, Asna Mulia, legendaris banget. Ini apa ya? Satu lagi nggak dimasukin. Sebenarnya ada proyek yang beliau belum masukkan ya. Apa namanya, di daerah Tancambungur ya, yang bersama bareng-bareng. Jadi sekarang aja proyeknya ini kurang lebih ada 8 ya. Ada Bestari, Kapling Cendrawasih,
Grand Royal ini apartemen kos, Lembah Asri, Asna Mulia ini tahu banget Asna Mulia, ASB Raja Wali, Suraraya, dan yang terbaru di Grand Bumi Sutra Ciracas. Wah, ini masih muda, proyeknya di mana-mana, asetnya di mana-mana, dan jangan ini lagi ya, omsetnya luar biasa. Ya, ini proyek-proyek beliau, alhamdulillah ya sudah berjalan. Ini yang terbaru kemarin yang baru saja dibuat fondasi dasarnya. Ya, ini sudah mulai berkembang. Nah, ini juga di Suraraya nih, kaplingan Raja Wali ini pun ya. Alhamdulillah. Ini yang terbaru Grand Bumi Sutra Ciracas. Beliau juga punya City Farm ya. Dan luar biasa. Oke. Supaya nggak banyak waktu lagi karena memang waktunya nggak panjang ya, biasanya kita sampai jam 10. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, sistemnya talk show mungkin yang akan kita bawa. Kita akan cerita-cerita bagaimana sih beliau bisa meningkatkan asetnya di beberapa lokasi dan meningkatkan omsetnya, penjualannya besar, dan karakternya memang peliperan juga, peliperan properti. Kita pengen ngobrol-ngobrol ke Kang Ade atau Bang Ade, bagaimana di usia muda luar biasa, proyeknya ada di mana-mana, produktif banget, dan asetnya alhamdulillah ya Kang Ade, saya tahu ini aset beliau. Ya, semoga kita bisa ketularan semangat beliau, ilmunya beliau bisa dibagikan di sini. Oke Kang Ade, untuk waktu dan tempat saya persilakan untuk Kang Ade membuka terlebih dahulu pengalaman-pengalaman yang dibicarakan. Nanti kita akan lebih banyak ke acara talk show dan tanya jawab dengan peserta. Enggak, waktu dan tempat saya persilakan. Ya. Kang Ade. Baik, terima kasih Kang Wildan. Ini suara saya jelas nggak ya? Halo? Suara saya jelas nggak ya? Halo? Halo? Suaranya jelas Kang, jelas Kang. Jelas ya? Nah, soalnya tadi suara Mas Wildan agak putus-putus nih. Saya khawatir entah sinyal saya yang jelek atau apa gitu. Nah, makanya tadi saya coba tes. Ternyata suara saya jelas ya. Baik, terima kasih Mas Wildan atas tempat dan waktunya. Jadi saya sendiri masih belajar ya Mas. Itu tadi sebenarnya project saya ada yang kurang, tapi nggak usah dimasukin lah. Jadi kalau ditanya mengenai peliperan, ada yang bukan unik sih saya bilang peliperan. Peliperan itu sangat cocok bagi kita yang baru memulai di properti, yang mohon maaf, yang kantongnya tipis, yang mungkin moderat ya, itu sangat cocok sekali. Yang ingin menikmati untung lebih cepat, yang ingin lebih safety dalam menjalankan bisnis properti, nah itu lebih tepat lah untuk memulai dalam konteks bisnis flipper. Dibanding mungkin yang agak lebih besar, seperti di atasnya itu bisa kontraktor atau developer. Itu memang butuh kekuatan otot bisnis yang lebih. Nah, saya pribadi, flipperan itu sebenarnya nggak banyak ya. Paling tuh baru selama kuliah saya ada 3 kali. Pasca kuliah saya paling ya 2 kali. Jadi total 5 kali. 3 kali itu berupa apa? Saya memang berkecimpung banyak di developer, tapi saya tidak meninggalkan flipper karena flipper ini jujur lumayan dari hasilnya. Nah, flipper pertama saya itu berupa rumah di daerah kalau nggak salah Tajur Halang atau Bojonggede, saya lupa. Tajur Halang itu 1 unit rumah. Jadi rumah itu saat itu dijual kepepet, Kang. Dijual kepepet seharga dia buka 320 juta. Karena saya belum tahu nih situasinya, dia jual kepepet. Luas tanahnya 100 meter, luas tanah 110, luas bangunan 100 kalau nggak salah. Nah, itu dia jual 330 juta bukanya. Nah, saat itu saya belum tahu kondisi dia sedang kepepet. Jadi karena dia menceritakan situasinya ini lagi pembangunan jalan baru kan di Tajur Halang itu.
Saya beranikan sendiri survei. Nah, saat itu saya masih mahasiswa. Saya nggak ada duit sama sekali. Bayangin ya teman-teman, saya bukan dari keluarga yang mampu. Saya kuliah itu 100% biaya saya nggak ada biaya orang tua. Jadi dari Medan saya ke sini 100% biaya saya. Nah, saat itu singkat cerita, saya appraisal lah itu eh, bangunan dan tanah itu. Jadi sebelum dari saya fliperan itu pun saya sebenarnya udah berkecimpung di properti 2015. 2017 saya main 2016 saya main flipper. Nah, saya analisa rumah dan bangunan itu semestinya 375 juta. Wah, ini sebenarnya dengan dia buka harga 330 aja udah murah gitu. Nah, eh, PR selanjutnya ya ini apa? Saya nggak punya uang gitu. Nah, nggak punya uang karena saya yakin dalam saya menjalankan bisnis ini bisa untung jual rumah ini. Nah, cuman berapa kadar nyamannya saya menjual gitu. Nah, saya punya rumusan sebenarnya dalam bermain flipper ini, teman-teman. Rumusannya apa? Pertama gini, mencarilah aset yang di bawah harga pasar. Nah, tadi kan udah tuh rumusan pertama si yang si pemilik dia jual 330, pasaran 370. Itu pertama udah masuk rumusan di bawah harga pasar ya. Nah, tapi nggak cukup sampai situ supaya kita lebih nyaman dan lebih pede dalam bermain flipper. Apa itu? Setidaknya 30% di bawah eh 4 30 sampai 40% di bawah harga pasar. Nah, makanya saya tawar rumah itu. Saya tawar mungkin agak sadis ya. Saya tawar 250 juta saat itu. 250 juta nggak deal lah. Nah, saya diemin seminggu, dia balik lagi dia bilang 300 juta. Nah, singkat cerita saya tawar 250 juta dan dia mau. Saya survei lah saat itu, saya dua hari saya keliling situasi itu, saya lihat ini berkembang nggak, ini bisa nggak saya jual cepat lagi, ini menguntungkan nggak bagi saya. Nah, saya analisa ternyata ini menguntungkan. Nah, PR selanjutnya kan saya nggak ada punya uang nih. Bayangin saya nggak punya uang. Dari mana saya duit 280 juta? Nggak ada saya duit gitu. Nah, singkat cerita saya ada temen gitu. Kebetulan saya kan tadi sempat disampaikan Mas Wildan, saya beberapa kali mewakili Indonesia ke luar negeri. Nah, ada teman saya saat saya ketemu di Malaysia saat itu, ya udah saya tawarin dia, bro, ini bisnis bro. Ada rumah orang jual pepet, murah banget. Saya analisa ini 370 juta, dia jual 290. Sikat bro, saya bilang. Nah, singkat cerita, eh, orang tuanya membantu saya memodalin, saya beli rumah itu. Nah, benar rupanya rumah itu di dalam agunan bank. Jadi kepepet dia. Saya belum saat itu belum tahu situasi sertifikat di bank. Nah, saya bilang, ya udah deh saya DP 150 juta dulu, kita tebus sertifikat itu. Nah, ditebus, saya masih DP 150 juta. Maaf, Kang Ade, suaranya ini keluar, Kang Ade. Maaf, suaranya dibuka dari mute. Gitu ya. Nah, pada saat eh, saya DP 150 juta, secara syariah kan itu sudah milik saya ya. Nah, eh, lalu saya tawarkan lah penjualan ke agen, ke marketing saya. Nah, dalam kurang dari 2 minggu, artinya sertifikat masih itu di bank, walaupun secara syariah itu sudah milik saya. Nah, itu sudah dibeli orang, ditawar orang, sudah mau orang. Berapa harganya? 355 juta. Jadi artinya ada spare 75 juta saat itu. Eh, bukan 75, saya beli itu 270, berarti ada spare 85 juta. Nah, dalam waktu 2 minggu, saya baru mengeluarkan uang 150 juta, rumah masih ditempati pemilik awal, sertifikat masih di bank, tapi secara syar'i sekali lagi secara syar'i rumah itu sudah milik saya. Nah, maka saya berhak dalam melakukan tasarruf. Nah, jadi saya jual laku. Si pemilik, si pembeli itu menawarkan 2 kali pembayaran. Ya udah bu, nggak apa-apa. Jadi alhasil singkat cerita saya untung lah situ 85 juta dalam waktu 2 minggu. Saat itu masih kuliah saya. Nah, itu flipper pertama. Flipper kedua saya flipper rumah gitu juga. Saya beli 350 juta, sebulan kemudian laku 440 juta kalau nggak salah, 430 juta saya lupa. Itu 1 bulan, itu di Cibinong. Baru juga saya pernah peliperan tanah di Keradenan,
Bogor juga itu saya beli itu saya sirkanya amlak patungan. Kurang lebih tuh kalau nggak salah 300.000 kali 2.000 600 juta saya beli. Terus saya jual lagi dalam waktu 1 bulan. Itu developer yang beli itu 400.000 per meter. Berarti 100.000 kali 200 kali 2.000 sama dengan 200 juta saya untung. Jadi bukan habis itu saya bagilah ke yang berhak. Nah, jadi itu selama kuliah saya lakukan flipper. Jadi bagi teman-teman eh, yang anak mahasiswa aja bisa gitu. Dan kelihatannya kan mudah ya, tinggal analisa legalitasnya aman, kita siap dana, kita beli, lalu kita jual. Nah itu mungkin secara umum teori umum. Mungkin kalau misal teori khusus ya Mas Wildan ada rumusannya di sekolah flippernya. Nah paling itu dulu pembukaannya Mas Wildan dari saya. Total project sekarang ada berapa Kang? Yang flipper dan developerannya Kang? Ini kan asetnya Hmm, pikir signifikan banget ya. Kalau tadi kan yang developernya yang banyak hmm. ditampilkan. Sekaligus ada flipperannya juga. Total berapa flipper dengan Hmm. developer saat ini Kang? Ya, kalau flipper saya itu tadi sudah saya sampaikan ya. Saya flipper tuh paling ya mungkin 5 kali karena itu bukan fokus saya ya. Eh, Hanya sebagai ada peluang ambil gitu kan. Kebetulan ada dana nganggur atau ada teman dana yang nganggur, saya lihat analisa bagus ambil karena memang lebih berkecimpung di developer. Developer pun saya eh, memang nyamannya main-main kecil saya yang 1.000 2.000 paling kecil saya kan 8.000 meter. Jadi sebenarnya masih ya mini-mini develop lah gitu Kang. Oke Kang, lanjut Kang. Gimana Kang? Ya, Ini kan temanya gimana? bagaimana antum bisa bangkit ya dari kuliah sekarang kuliahnya pun cash-cash. Saya pengen tahu dong tips dan triksnya ente ngejalanin bisnis flipperan maupun developeran sehingga aset dan omset Anda luar biasa apalagi tahun ini nih. Kemarin aja belinya ember-ember doang ya. Gimana tuh Kang? Kalau bisa signifikan ya masih Ya, mulai kan jadi proyeknya luar biasa banyak. jadi eh, temanya bagaimana meningkatkan aset dan omset ya. Nah, kalau bicara aset, gini deh Mas, saya punya gambaran untuk motivasi teman-teman juga, eh, khususnya seusia saya. Jadi saya kenapa berkecimpung di dunia properti adalah alasannya juga alasan kuat. Jadi dulu tuh eh, saya memang senang wirausaha, terus eh, saya sebenarnya dilema saat di PB itu. Jadi saya diterima di 2 fakultas berbeda. Satu fakultas yang dibiayai oleh perusahaan besar, saya sebut aja ya Sinarmas. Saat itu saya dijanjikan beasiswa full plus bekerja setelah lulus berposisi sebagai asisten manajer. Nah, satu sisi saya juga lulus di IPB jalur SNMPTN tapi non beasiswa. Nah, saat itu dilema saya. Jadi cerita saya ambil yang IPB non beasiswa. Walaupun banyak mungkin omongan di belakang yang tidak setuju dari pihak keluarga, tapi saya beranikan karena memang saya ingin wirausaha, saya ingin mandiri. Nah, tapi kenapa ke properti? Nah, gini ceritanya. Jadi saya lihat timeline itu, saya lihat berita harga tanah makin nggak masuk akal di dua. Jadi booming properti itu kan di 2012 ya, harganya itu sangat meledak sekali. Saya masuk saat itu kuliah 2012, 2013 makin naik. Wah ini menjadi satu tantangan nih, makin nggak terjangkau nih harga properti dalam hati saya. Jadi sedangkan saya nggak punya sama sekali rumah gitu, rumah saya nggak punya, tanah nggak punya, saya bukan dari keluarga berada. Nah jadi bagaimana caranya saya bisa punya aset properti tanpa beli gitu? Karena kalau beli dengan gaji hitung-hitungan, ini nggak masuk nih, berat nih, saya harus nyicil sekian puluh tahun, misal 10 tahun. Atau mungkin saya
nabung dulu beli tanah tapi di perkampungan. Karena kalau misalnya beli di developer kan mesti rata-rata via perbankan saya tahu ya, umumnya perbankan. Nah, jadi atas dasar itu kalau kita mau makan daging, maka jadilah pebisnis daging. Kalau kita mau eh, mencoba naik mobil atau punya mobil, minimal naik mobil aja. Kita harus berbisnis mobil. Nah, saya mau punya rumah, saya punya properti. Saya harus bisnis properti. Nah, jadi singkat cerita atas motivasi itu, saya ikut kemarin itu mentoring DPS. Nah, pertanyaan selanjutnya, eh, terkendala usia, modal. Nah, bagaimana tantangannya? Selalu jalani kaidah fikih ini, al ilmu qabla amal. Jadi ilmu dulu belum beramal. Jadi sebelum terjun ke bisnis properti, pastikan kita sudah punya ilmunya. Karena kalau kita menguasai ilmunya, insya Allah peluang tuh yang akan datang. Itu yang saya yakini. Karena eh, flashback dikit, saya bisa beberapa kali mewakili Indonesia, mewakili PB itu, karena saya memahami ilmunya. Itu aja kok saya bisa, kok bisnis properti nggak bisa. Nah, singkat cerita, dari situ, karena saya sudah memahami ilmu propertinya, saya pede itu untuk pitching investor eh, ke pemilik tanah, ke pemilik dana, ada yang berhasil, ada yang gagal. Nah, yang berhasil itu tadi sangat percaya sekali sama saya. Eh, Pokoknya, wah, saya berterima kasih banget lah sama beliau. Dana beliau tuh ditransfer ke saya tanpa ada rasa curiga. Sertifikat tanah beliau tuh kasih ke saya tanpa ada rasa curiga. Jadi saya sangat dipercaya pada saat itu. Jadi orang pertama yang mempercayai saya gitu. Jadi bagi saya itu spesial banget. Beda halnya kok udah sukses dipercaya itu ya biasa saja kan kita anggap. Tapi kok kita masih merintis dipercaya orang, rasanya bagi kita tuh buah manis banget itu yang akan kita ingat terus. Nah, singkat cerita, saya siapin bahan-bahan untuk pitching investor itu. Apa aja pertanyaannya? Pertama, tadi awal sudah ada ilmu, ya. Eh, yang kedua, bahan-bahan untuk pitching investor. Saya siapkan bisnis plan-nya secara detail. Nggak detail-detail amat sih. Yang penting mudah dipahami oleh investor. Investor tuh orang nggak mau ribet, nggak mau ruwet. Jadi di bisnis plan itu saya hadirkan kata-kata yang ringan saja. Saya hadirkan banyak visual. Jadi tidak membuat ribet karena umumnya investor itu 80% itu investasi karena kepercayaan, karena personnya, bukan karena ide bisnisnya. Ide bisnis itu mengikuti dari personnya. Nah, jadi dari bisnis plan itu saya hanya sekedar buat formalitas saja untuk menghadirkan keseriusan saya, untuk menghadirkan keprofesionalitas saya, akan hitung-hitungan, akan konsep. Nah, setelah itu, setelah bisnis plan, siapkan juga teman-teman ke selanjutnya itu akad-akad gitu kan. Bahwasanya kita benar-benar serius. Kita hadirkan ke mereka seperti ini pola kerjasamanya, pola uh, bermain bisnisnya, pola bagi hasilnya dan lain-lain. Nah, baru yang terakhir tembak terus. Nah, bagaimana Bu Pak kita lanjut kerjasama atau tidak? Nah, kalau awal-awal merintis sabar, nggak ada yang instan. Saya sampai menginap di rumahnya untuk dapatin kepercayaan itu. Uh, saya sampai apa ya berdoa juga ya jurus langit. Saya doakan beliau. Mungkin kalau ditambah ilmu-ilmu marketing ya saya kasih buat tangan. Walaupun saya tahu saat itu saya nggak ada apa-apanya. Saya masih naik Suprafit butut kemana-mana. Udah prospek eh, 1 M gitu kan. Ya saya sadar diri. Tapi alhamdulillah saat itu saya berhasil. Nah, jadi awal mulanya saya ingin di pebisnis, lalu saya ingin punya aset properti, maka saya terjun ke properti. Dan alhamdulillah dari perjalanan bisnis properti, eh, ya nggak usah saya bicarakan deh, udah lebih dari ya lebih dari satu lah aset properti saya yang saya gapai itu eh, tanpa beli. Jadi dari permainan bisnis yang saya kelola, saya bisa memperolehnya. Alhamdulillah. Gitu, Mas. Oh ya, habis itu meningkatkan omset juga. Tadi saya baru lupa. Meningkatkan omset, eh, sebenarnya begini. Ini berarti kan berbicara meningkatkan omset properti,
berarti teman-teman di sini konteksnya yang sudah berbisnis properti. Tadi kan pertanyaannya merintis, berarti pertanyaan ini ditujukan untuk yang belum punya bisnis properti. Kalau meningkatkan omset berarti ini menjawab bagi pemain properti. Nah, di saya itu sebenarnya naik turun ya Mas. Belajar dari pengalaman juga. Saya punya proyek sebelumnya yang mungkin kurang mulus, di situ saya jadi pelajaran. Eh, Terus saya analisa, saya evaluasi. Nah, sampai akhirnya saya dapat rumusan untuk bagaimana jualan saya stabil, cash in saya kayak stabil, hidup saya bahagia. Bahagia ini artinya dari bisnis tersebut saya bisa menghidupi keluarga saya, bisa menghidupi kebutuhan saya, bisa berbagi ke sesama dan lain-lain. Nah, saya punya rumusan begini. Sebelum kita buka project, apapun itu mau flipper atau developer, pastikan eh, lahan itu bagus. Eh, Terkadang gini, untuk pemain properti pemula kan menginginkan lahan yang kerjasama ya. Itu tidak kita bisa nafikan. Sehingga kalau dapat lahan tuh mau di balik gunung, di balik lembah atau di bawah dekat jurang, asal namanya hot deal kerjasama itu kemungkinan besar kayaknya diambil deh. Kalau bagi klien pemula. Nah, kalau saya sih makin ke sini makin lihat bagaimana lahan itu bagus atau tidak. Habis itu karena saya makin ke sini makin bermain jual beli cash atau cicilan singkat, maka saya selalu menginterpretasikan diri saya sebagai konsumen. Misal gini, satu proyek ini bakal saya jual misal 300 juta atau 350 juta. Nah, saya selalu bercermin, jika saya sebagai konsumen, ketika buka proyek di sini, ada yang buka proyek di sini, apakah saya mau membeli di situ dengan harga 350 juta tunai atau tunai bertahap atau kredit waktu singkat. Saya selalu berbicara pada diri saya sendiri. Saya punya duit 350 juta nih. Kalau saya beli di proyek di situ, kira-kira mau nggak? Nah, jadi itulah pertimbangannya. Kenapa saya belakang ini selalu main tenor-tenor singkat, tapi ada juga strategi. Jadi saya selalu ngomong diri saya, gua ada duit 500 juta, beli nggak di situ? Apa value-nya? Strong why? Kenapa gua harus beli itu aset, beli rumah atau kapling ya? Secara cash di situ. Apa value-nya? Nah, teman-teman yang bisa jawab. Biasanya saya kan mengejar yang punya uang ya, pembeli yang punya uang. Eh, Mindsetnya adalah mindset berarti mindset orang berduit atau mindset orang kaya. Apa ini mau orang kaya ya? Oh, yang dimau orang kaya itu ketika dia menaruh uangnya di suatu objek, di suatu tempat, anak uang itu bekerja untuk dia. Uang itu beranak pinak untuk dia. Nah, terus saya turunkan lagi, saya breakdown. Apa yang itu yang bisa menghasilkan uang lagi ketika orang menaruh uang? Investasi kapling, investasi rumah itu udah umum. Mungkin seperti ini. Oh, lokasi tersebut dekat dengan kampus, sehingga bisa di kos-kosan. Atau lokasi tersebut dekat pabrik, sehingga kapling atau rumah yang dia beli bisa disewakan kepada pekerja. Jadi selain dapat capital gain dari properti tersebut, si pembeli mendapatnya sewa. Nah, atau yang kelas premium sekali kan, kalau saya jual harga 1 M di sini, cocok nggak bagi orang yang berduit yang akan mengeluarkan duitnya di situ? Maka saya harus melihat aksesnya. Masa yang beli 1 M, mohon maaf banget, dia naik motor, kayaknya enggak deh. Dia pasti punya mobil. Mungkin mobilnya 2, maka saya harus menyiapkan proyek itu yang carportnya 2, yang akses jalannya nyaman. Nah, sehingga ketika sudah saya matang itu, baru saya akuisisi lahan, saya matangkan konsep lalu jualan. Nah, dari analisa lahan tersebut, kita sudah bisa menarik kesimpulan dengan semakin bagusnya lahan, semakin seksinya tempat tersebut, maka penjualan lebih mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, harga. Nah,
ini cocok bagi developer yang sudah punya project, artinya sudah punya modal. Saya menjual itu rata-rata di bawah harga pasar, Mas. Contoh, eh, saya jual rumah eh, itu tadi seperti fliperan ya. Fliperan tadi saya sampaikan kan di bawah pasar. Saya jual itu smart yang flipper itu 350 juta, pasaran 370. Sehingga mudah diserap pasar. Nah, saya untuk developer juga begitu. Saya pasaran 300, saya jual 2,5. Nah, kata kunci di mana kok bisa jual murah? Pertama, di harga lahan, kedua di efisiensi pembangunan, perizinan, dan lain-lain. Nah, di lahan ini kuncinya. Saya selalu akuisisi lahan itu setengah dari harga pasar. Kalau nggak dari setengah harga pasar, saya nggak mau. Karena target saya jualan di bawah harga pasar. Agar bisa terserap pembeli yang beli secara tunai, atau tunai bertahap, atau kredit secara singkat. Nah, tadi kata kuncinya adalah lahannya bagus, kedua harganya setengah dari harga, yang ketiga bagaimana cara bayarnya. Nah, ini memang cocok untuk yang punya investor atau punya modal dari perputaran bisnisnya. Nah, saya selalu siapkan DP itu besar. Misal minimal sih 30% atau 50%, atau bahkan cash keras saya beli lahan itu pernah. Nah, jadi kita punya bargaining dalam menawar. Rasanya amat jarang ketika lahan itu hot deal tapi harganya juga murah ya. Jarang, rata-rata yang dia beli baru harganya murah karena punya daya tawar. Tapi teman-teman jangan putus asa. Saya juga ada lahan hot deal tapi murah. Itu yang di Cibubur, lahannya dihargai harga NJOP. NJOP sih lumayan, 7,5 juta. Nah, jadi eh, kata kunci tadi, lahannya seksi, harganya murah, kita ada modal. Ada modal ini nanti untuk operasional, untuk menambah trust konsumen, menambah trust dari agensi atau agen yang menjualkan produk kita, untuk mengurus perizinan dan lain-lain. Nah, sehingga Maaf Kang, suaranya ke itu Kang Ade. Maaf Kang Ade, Kang Ade, suaranya ketutup, hilang. oh di mute lagi. Ya, paling itu Mas. Jadi eh, tujuan dari bisnis dia bisa tercapai. Ya, ini tadi apa? Bisa untuk menghidupi diri sendiri, keluarga, dan juga berbagi ke sesama. Nah, itu mungkin singkat. Oke, luar biasa ya. Dahsyat pengalamannya ya. Kang Ade, satu lagi pertanyaan dari saya sambil sebelum saya lempar pertanyaan kepada teman-teman yang lain. Bagaimana kan Kang Ade setahu saya paling jago memang menghimpun dana investor ya. Jadi beli lahan itu kadang-kadang ada yang dibeliin investor, ada yang patungan. Nah, kira-kira tips dan triksnya buat bisa mendapatkan investor sehingga kan tadi daya tawarnya tinggi banget ya. Banyak beli lahan di bawah harga pasar karena setengah harga karena bargaining positioning kita kuat karena Kang Ade megang uh, investor atau megang uang lah. Gimana nih meyakinkan investor atau mengajak teman-teman supaya percaya ke KAD dan lain-lain gimana nih? Ya, Mas Wildan, terima kasih. Jadi, teknik dalam mendapatkan meluluhkan hati investor itu mudah sebenarnya. Karena banyak yang punya duit di Indonesia tuh banyak banget ya, duit berlebih. Mungkin kita nih aja nih yang kaum miskin gitu kan, jiwa jiwa miskin kita meronta-ronta gitu kan ketika melihat mereka di rekening sekian M. Tapi bukan itu yang ingin saya ajarkan, bukan 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 pemikiran materialistis yang saya ajarkan. Yang ingin saya sampaikan adalah eh, bahwasanya banyak di luar sana yang pihak-pihak yang memiliki uang berlebih, tapi tidak tahu mau dialokasikan kemana. Nah, kita sebagai kaum muslim wajib berdakwah. Nah, kita ajak mereka gitu untuk bergabung mensiarkan bisnis properti syariah ini. Karena umumnya mereka-mereka yang punya duit itu umumnya ya duitnya didepositokan, diendapkan di bank, juga ya eh, kan kita tidak boleh kanzul mal ya. Salah satu penyebabnya mandeknya ekonomi itu ya karena
uang-uang besar itu tidak diputar gitu kan. Jadi didiamkan lalu beranak pinak, itulah konsep riba. Nah, kita putar, kita tawarkan solusi sedekah. Nah, pertanyaan bagaimana mereka meyakinkan mereka supaya mau. Nah, itu tadi kaidah fikih kan al ilmu qabla amal. Pastikan punya ilmu dulu sebelum beramal. Dan teman-teman pastikan juga eh, bahwa konsep bisnis itu yang menguntungkan dan juga realistis. Sampaikan aja pahit-pahitnya. Nah, kayak gini deh. Saya contohnya gini, saya langsung praktek di sini. Eh, ada lahan, misal nih, pasarannya 2 juta, ya. Saya dapat penawaran 1 juta. Luasnya taruhlah 1000 aja, 1000 meter berarti 1 M. Saya butuh 1 M nih. Saya eh, membawa ide bahwasanya ini, Pak, ini ada lahan murah banget. Pasaran 2 juta. Kita dapat 1 juta, ya. Bukan lahan matang, Pak. Jadi lahan mentahnya aja pasaran 2 juta, saya dapat 1 juta. Nah, ketika dibuat ini untungnya sekian-sekian, dibuat rumah, dibuat kapling, untungnya sekian potensinya. Terus ada potensi rugi, ada, ada potensi apa potensi eh, rugi bagaimana? Nah, saya jelaskan, Pak, kalau kita beli ini, potensi rugi itu paling pahit-pahitnya ketika penjualan kita mandek. Tapi pengalaman saya, selama saya 7 tahun di properti, Pak, saya belum pernah rugi. Paling banter itu saya penjualan mandek. Tetapi karena nilai properti itu capital gain terus naik. Nah, Bapak beli di sini situasinya ketika sudah harga 1 juta, sedang 1 juta, sedangkan pasaran 2 juta. Kalau kita buka proyek pun, rumah atau tanah nggak laku-laku, ya udah kita jual gelobokan aja lahan itu. Misal 1 juta 250 atau 1 juta 500. Nah, itu kan masih bisa. Kalau misalnya kita udah pasarin rumah, kapling nggak laku-laku. Nah, seperti itu. Itu potensi rugi nggak, Pak? Nah, pasti dia mikir gitu. Ya enggak lah gitu. Gue aja deh beli itu di bawah harga pasar. Jauh banget, gila. Gue jual juga di bawah harga pasar. 1,5 juta misalnya, lahan gerobokan gitu. Ya pasti, kalau bahasanya sekarang kan cuan lah gitu kan. Nah, kayak gitu kan sebenarnya simple. Tapi pasti orang mana ya nggak nggak bisa menolak gitu kalau dia punya uang, peluang itu. Nah, itu kalau kita bisa memahami pola bisnis, itu tadi konsep punya ilmu dulu. Saya bisa seperti ini karena punya jam terbang. Karena sudah tahu pola-polanya, sudah tahu harga pasaran, bagaimana saya appraisal, sehingga saya bisa bisa merumuskan eh, dalam keputusan bisnis. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana menemukan orang-orang yang punya duit ini? Kan ini pertanyaannya. Ada beberapa cara sebenarnya. Pertama, cara yang saya jalani adalah jalur prestasi. Memang jalur prestasi ini berdasarkan pengalaman ya, bukan teoritis, mungkin buku 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 bacaan bukan. Jadi yang saya alami adalah saya dapat dari jalur prestasi. Di kampus dulu saya keliling Indonesia, beberapa juga luar negeri karena jalur prestasi. Saya mengenal beberapa orang situ, pejabat penting, tokoh-tokoh nasional. Nah, di situ saya menjalin hubungan. Nah, di situ juga saya menjalin bagaimana hubungan tersebut semakin erat dalam kaitan B2B, business to business. Tidak serta-merta untuk investor, tetapi untuk jualan saya. Nah, banyak, ada beberapa agensi bertanya ke saya nih, ini terlepas dari konteks yang lain. Ini konteks jualan. Kang Ade kok bisa sih jualan sendiri gitu kan, harganya mahal. Saya ada jual kapling itu harganya 3,5 juta, nggak banyak sih, 7 bidang, tapi yang jualan itu saya sendiri. Ya saya tawarin ke teman-teman saya itu, orang Kadin, apa dia istri pejabat dari perusahaan swasta, saya tawarin dia beli. Jadi artinya dari channel-channel prestasi tersebut bisa saya B2B, bisa B2C gitu. Bisa saya bahan jualan. Nah, itu yang pertama, jalur prestasi. Kedua, kita jalur komunitas. Seperti ini deh. Burung itu pasti bermain dengan teman-teman sekelompoknya. Nggak mungkin burung gereja main dengan elang gitu. Nggak mungkin. Jadi artinya, habis itu juga gini deh. Saya perhatikan tuh orang-orang pebisnis tuh. Dia bawa supir, ya, bawa supir. Mereka tuh bawa supir.
Tapi kenapa supirnya itu, kan mereka tuh udah turun dari mobil ya, turun dari mobil habis itu ngumpul. Kenapa si supir itu nggak mau ngumpul sama majikannya juga? Dia ngumpul sama supir yang lain gitu. Padahal kalau dia beranikan diri, dia gabung sama teman-teman majikannya yang lain, mungkin dia bisa menambah relasi, menambah pola pikir. Tapi dia bergabung kan sama supir yang lain. Nah ini artinya burung itu bermain dengan kelompok kawanannya. Jadi eh, saya ingin memberitahu, ya kalau mau tahu isi dompet seseorang, lihat teman sekitarnya. Itu kalau misal saya lihat di buku teori ya. Tapi nggak seperti itulah. Kok kita kan dari teori Rasul, kalau berkawan dengan penjual parfum, kita wangi parfum. Kita berteman dengan pandai besi, kita juga kena cipratan apinya. Ya seperti itulah. Jadi kedua adalah kunci komunitas. Nah, di sini pentingnya membentuk iklim permainan kita, iklim dalam eh, bersosial kita. Kita berteman dengan siapa saja, itu kata kunci yang benar. Tetapi kita juga harus bisa meningkatkan kapasitas pergaulan kita dengan tujuan kita menyampaikan dakwah, bukan serta-merta kita memperoleh manfaat atas mereka atau uh, ingin ada sesuatu di belakangnya, bukan atas dasar dakwah. Gue pengen dakwah ke jenderal, gue pengen dakwah ke pejabat BUMN, ke pengusaha besar. Itu didoakan teman-teman. Jadi itu namanya adalah my statement kalau diajarkan Ustaz Rosid. Bagaimana kita mengafiliasikan diri kita, meminta doa, kita bakal jadi seperti ini. Nah, saya seperti itu. Saya harus bisa duduk duduk setara dengan jenderal, dengan perwira menengah, walaupun saya masih anak bocah ingusan. Ya, singkat cerita saya bisa gitu. Nah, dari iklim membentuk komunitas itu. Masuklah komunitas-komunitas yang sevisi. Kalau teman-teman ingin bisnis properti, masuk komunitas bisnis properti. Jangan masuk komunitas berbisnis kuliner. Nggak nyambung gitu. Nah, mungkin nyambung, tapi nggak begitu relevan. Jadi ikut mungkin DPS, atau mungkin ikut Pelipro, atau mungkin ikut TDA properti, dan lain-lain. Jadi dari iklim komunitas itu menambah relasi kita untuk memperluas jejaring eh, pencari penyandang dana. Nah, yang ketiga adalah kata kunci ada silaturahmi. Eh, Jangan terpaku sekarang ini eranya media sosial, kita lebih semangat berteman di media sosial, tetapi di dunia nyata tidak gitu. Jadi rajin-rajin silaturahmi keliling, karena nggak ada yang tahu rekan bisnis kita tuh siapa. Saya sendiri nggak tahu. Tiba-tiba saya bisa punya rekanan bisnis yang dia kuliahnya dulu entah di mana. Tiba-tiba saya ketemu sini jalan gitu. Dari komunitas saya bisa dapat investor ibu-ibu rumah tangga eh, yang saya belum pernah jumpa sebelumnya, yang sampai saat ini masih awet bekerja sama. Dari eh, kompetisi, dari perlombaan, saya bisa ketemu ini yang ini juga berlangsung eh, kerja sama bisnisnya. Jadi seperti itu Mas Wildan, kurang lebih kalau dari pengalaman. Saya nggak tahu kalau misalnya dari teoritis mungkin teman-teman lebih paham. Ya gitu Mas, paling mohon maaf kalau ada salah. Dahsyat, luar biasa ya. Jadi menggunakan yang ada, tapi nah, karena memang jaringan Kang Ade luar biasa, dahsyat. Kang Ade, karena sudah 9:30, kita boleh tanya jawab dari peserta ya Kang Ade ya. Iya, Oke, saya batasi 3 pertanyaan dulu agar agak nyambung ya. Kang Ade, gimana senjatanya meyakinkan investor? Apakah pakai dokumen, apakah pakai proposal, apakah pakai presentasi? Dari Mas Leo dari Bandung. Tadi ya, gimana padahal Pak ya. gimana? Senjata apa yang dipakai untuk meyakinkan konsep ke investor? Apakah pakai dokumen, proposal, atau presentasi? Senjatanya, Kang. Oh, Kalau tadi kan jaringannya, saya komunikasinya, dan lain-lain. saya lebih ke konsep ya, lebih ke ide. Ini realistis apa enggak? Jadi lebih ke konsep ide. Ketika sudah realistis dan sudah yakin bisa kita jalani, maka apa bumbu-bumbu seperti bisnis plan dan juga presentasi itu mengikuti saja.
Jadi teman-teman tuh harus yakin akan ide, konsep. Nah, pertanyaan kan banyak juga dari kita nggak yakin gitu, ragu-ragu. Nah, kok kita ragu-ragu, bagaimana kita meyakinkan orang gitu loh. Jadi eh, pastikan teman-teman tuh yakin akan ide bisnisnya gitu. Itu sih kalau dari saya, singkat aja. Oke, siap. Ide ya, jadinya memang kita meyakinkan. Kalau itu ngikutin kali ya. Nah ini banyak pertanyaan yang kekuatan Kang Ade kan, setahu saya adalah Kang Ade itu bisa